Presiden Prabowo Subianto menginginkan jajaran pejabat di kabinetnya menggunakan mobil Maung Garuda buatan PT Pindad sebagai mobil dinas. Ya, lalu bagaimana nasib mobil dinas menteri di era Presiden Jokowi dan apa komentar warga mengenai hal ini? Kita bahas dalam Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Jadi saya sudah merencanakan kemungkinan besar nanti semua menteri, semua wakil menteri, dirjen, pejabat, mungkin tingkat gubernur, bupati, wali kota, baiknya menggunakan kendaraan buatan bangsa Indonesia sendiri. Sejumlah gebrakan dilakukan oleh Presiden ke-8 Republik Indonesia, Prabowo Subianto, seperti penggunaan mobil buatan PT Pindad Maung Garuda Limosin bagi para pejabat, mulai dari menteri, wakil menteri, hingga eselon 1. Lalu akankah keinginan Presiden Prabowo bisa segera terlaksana dan bagaimana komentar warga mengenai hal ini? Berikut Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, Prabowo Subianto beberapa kali menggunakan Maung Garuda produksi PT Pindad Bandung, Jawa Barat yang banyak dikenal dengan produk pertahanan dan alutsista. Saat dilantik, Prabowo berangkat dari kediaman menuju gedung DPR MPR RI dengan mobil Maung Garuda dengan total iring-iringan 8 mobil dan senada semua berwarna putih. Mobil yang sama juga digunakan saat mengantarkan kepulangan Presiden RI ke-7 Joko Widodo menuju Bandara Halim Perdana Kusuma untuk kembali ke Solo. Saat menghadiri retret Kabinet Merah Putih, Prabowo juga menggunakan kendaraan Maung Garuda untuk menyapa warga Magelang di sepanjang Jalan Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Tak hanya untuk Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo pun menginginkan para menteri, wakil menteri, dan sejumlah pejabat lainnya menggunakan mobil dinas Maung Garuda. Nanti menteri-menteri akan menggunakan mobil Maung. Anggarannya bagaimana, Pak? Ya kan kita perencanaan dulu ya. Nanti soal detailnya nanti. Nanti ini sabar dulu, bukan berarti. Pak Prabowo kan menggunakan itu sebagai mobil presiden dan beliau bangga dengan produksi Pindad dan beliau memang memberikan arahan kepada para menteri, wakil menteri, kepala badan juga untuk menggunakan mobil dinas yang sama. Tapi kepala daerah juga, Pak ya? Unitnya berapa kira-kira, Pak, untuk kabinet sendiri, Pak? Kalau totalnya saya belum tahu persisnya. Nanti kan ini melalui tahapan-tahapan ya, sabar dulu. Jadi bukan berarti hari ini, kemudian besok sudah kejadian ya. Jadi perlu direncanakan dulu pasti. Tapi tahapnya udah bagaimana, Pak? Apa udah dipesan atau bagaimana tahapnya? Detailnya tentu bukan di saya. Ya, saya tentu nggak ngerti detailnya. Nanti kan pasti ada Kementerian Sekretaris Negara yang membuat itu nanti sama Menteri. Itu berlaku untuk menteri, wamen, atau putusan khusus penasihat hukum? Ya, pokoknya yang di lingkungan yang anggota kabinet disuruh pakai. Kan adalah kita negara besar. Kenapa sih tidak berupaya untuk juga memiliki industri otomotif yang juga maju dan berkembang? Dan siapa yang memulai kalau bukan kita sendiri? Kira-kira semangatnya seperti itu singkatnya. Jadi sebelum kita bisa mempromosikan produk kebanggaan dalam negeri, termasuk di aspek otomotif ini, maka beliau dan mengajak, dan bukan hanya mengajak tapi berharap kita semua juga menjadi bagian untuk bisa mempromosikan itu dengan cara menggunakannya. Wajar jika Prabowo menginginkan jajaran Kabinet Merah Putih dan pejabat lainnya menggunakan mobil dinas Maung Garuda. Mobil ini dirancang khusus, bobotnya 2,95 ton dengan standar keamanan tingkat tinggi. Tahan peluru sampai kaliber 7,62 mm. Ban Maung Garuda juga dilengkapi ban berukuran ring 21 dengan tipe Run Flat Tire atau RFT yang bisa tetap melaju meski mengalami kebocoran di perjalanan. PT Pindad pun mengklaim mobil berkapasitas 4 penumpang ini dibuat eksklusif dan maskulin dan telah dimodifikasi bergaya Eropa serta kenyamanan dilengkapi fitur-fitur mutakhir. Di era Presiden Joko Widodo, mobil keluaran pabrikan Toyota dipilih menjadi mobil dinas pejabat.
Jika seluruh mobil dinas menteri diganti dengan mobil maung Garuda Limosin, lalu bagaimana nasib mobil dinas di pemerintahan sebelumnya? Dan seperti apa mobil untuk menteri di negara lain? Di era Presiden Jokowi, Toyota Crown 2.5 HP G eksekutif menjadi mobil dinas yang digunakan para menteri. Jika mobil ini dipensiunkan, lalu bagaimana nasib mobil buatan Jepang ini? Tahun lalu eranya Pak Jokowi ini apakah dikembalikan lagi atau bagaimana konsepnya? Ya, nanti kita pikirkan kan betul-betul nanti. Oh berarti belum sampai situ, maksudnya yang mobil bekas Pak Jokowi itu bagaimana? Ya nanti kan belum, nanti begitu ada kan itu kita pikirkan mobil yang lama peruntukannya seperti apa. Memang perlu juga dipikirkan adalah agar ini sinkron dengan kebijakan sebelumnya, karena sebelumnya kan pemerintah Pak Presiden Jokowi itu telah istilahnya mewajibkan kepada istilahnya jajarannya gitu ya, kepada jajarannya menteri-menterinya lah dalam ini untuk menggunakan mobil listrik. Nah karena itu mungkin harus disinkronkan bahwa produk maung ini juga listrik juga gitu loh Mas, supaya ada semacam kesinambungan gitu sehingga jadi ada korelasinya lah kira-kira gitu gambarannya. Jadi menurut saya ini yang harus dilakukan oleh pemerintah. Walau tak mudah, keinginan Presiden Prabowo untuk menggunakan mobil buatan Pindad patut diapresiasi. Di negara tetangga Malaysia pun, mobil dinas untuk pejabat sebagian besar menggunakan mobil keluaran Proton yang merupakan BUMN asli Malaysia. Lalu, bagaimana komentar warga mengenai maung Garuda yang akan digunakan untuk pejabat negara? Menurut saya sangat bagus karena mendukung industrialisasi nasional, mendukung hasil anak bangsa. Jadi bagi saya itu suatu terobosan bagi pemerintahan Prabowo. Sangat bagus. Ya, oke. Nanti kan rencananya Pak Prabowo minta menteri, wakil menteri dan eselon untuk mengganti mobil dinas yang sebelumnya dengan maung Garuda. Menurut Bapak setuju atau enggak? Setuju banget sih. Kenapa? Karena industri mobil kita akan menjadi lebih bagus dan akan bangkit lagi dan bisa bersaing dengan kancah dunia. Saya sangat setuju kalau memang itu dipakai di seluruh kabinet-kabinet yang zaman sekarang untuk Prabowo itu. Oke. Kenapa setuju? Karena itu sesuatu meningkatkan ekonomi dan perjalanan hidup untuk bangsa Indonesia. Untuk meningkatkan bahwa produksi Indonesia dipakai orang Indonesia. Jadi kapan kita bisa maju kalau memang itu tidak kita memanfaatkan produksi kita. Kalau menurut saya sendiri karena itu merupakan produk lokal ya, buatan anak bangsa sangat bagus, apalagi kalau misalkan anak-anak SMK, anak-anak kaum pelajar ya, mahasiswa mungkin teknik atau yang merupakan mahasiswa terkait ya, anak-anak bangsa yang muda-mudi ini bisa dikolaborasikan, apalagi kan waktu sempat ada mobil SMK ya di zamannya Pak Jokowi waktu jadi wali kota, mungkin dengan adanya mobil maung ini yang dipakai oleh Pak Prabowo akan mengeksistensikan berbagai macam produk-produk lokal dalam negeri lainnya, seperti itu. Mobil maung Garuda yang dipakai oleh Presiden Prabowo Subianto menurut saya baik ya, dia cukup menyimbolkan karena bahwasannya mobil maung Garuda ini menyimbolkan adanya produk lokal yang dia itu buatan dalam negeri, yaitu buatan Indonesia sendiri ya. Jadi cukup bagus untuk menyimbolkan bahwasannya ada nih kedatangan Presiden Subianto itu disimbolkan dengan pemakaiannya mobil maung Garuda tersebut gitu. Tapi mungkin ada sesi negatifnya juga karena dengan ada pengadaan si mobil Garuda maung ini dia mengadakan budget untuk pada pengeluaran budget gitu untuk pengadaan mobil tersebut. Semangat menggunakan produksi dalam negeri patut diapresiasi. Namun, urgensi, efektivitas, biaya, keberlanjutan, dan juga konsistensinya juga patut dipastikan. Demikian Kopi Pagi. Saya Ridho Yahya dan juru kamera Ahmad Susanto. Pamit undur diri. Salam SCTV.